Shalom. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita memperhatikan firman Tuhan, memberi perhatian yang sungguh, konsentrasi, dan berupaya agar pikiran kita tidak dialihkan dengan hal-hal yang kadang-kadang membuat kita ingat ini, ingat itu, dan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, hari ini saya ingin men-sharing firman Tuhan dengan judul, Sulit bukan berarti tidak mungkin. Apa? Iya, kita bisa bilang sama orang lain, sulit bukan berarti tidak mungkin. Amin. Nah, mari kita akan membaca firman Tuhan dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 21 sampai yang ke-23. Markus pasal 9 ayat 21 sampai 23. Boleh bantu? Markus pasal 9 ayat 21 sampai 23 kita akan baca bersama-sama 2-3. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, cerita ini jelas kita tahu bahwa ada seorang anak yang bisu tuli oleh karena kerasukan setan dan itu membuatnya sangat-sangat menderita. Bahkan penderitaan itu dialaminya bukan baru-baru ini tetapi sejak masa kecilnya. Dan apa yang diceritakan di dalam Markus pasal 9 ini, maka kita bisa melihat bahwa roh ini seringkali menyeret anak ini ke dalam api. Wow, luar biasa, mengerikan sekali. Bahkan kadang ke dalam air. Api, kemudian air. Api, kemudian air. Dan itu sangat mengerikan. Tidak ada orang tua yang menyaksikan anaknya menderita sedemikian yang akan tega. Maka dia terus berupaya supaya anaknya bisa sembuh. Dan karena itu orang tua ini mendengar ada banyak hal yang sudah dilakukan Yesus. Dan ada banyak orang yang sudah disembuhkan, ditolong apapun sakit penyakit mereka. Maka timbullah pengharapan. Namun ketika mereka datang, tidak ada Yesus di dalamnya. Di saat itu cuma ada murid-murid. Selain daripada siapa tiga murid yang dibawa Yesus? Petrus, Yohanes, Yakobus. Ini tim inti dari pelayanan Tuhan. Nah, murid-murid yang lain ada di situ. Berarti dari 12 murid ada berapa orang? Yang 3 tadi diajak Yesus. Tinggal berapa? Tinggal 9 ya. Jadi yang 9 ini ada dan ditemui oleh orang tua daripada anak ini. Kemudian diminta tolonglah agar anakku bisa sembuh. Maka murid-murid berupaya, mungkin mereka terapkan dengan apa yang sudah dilakukan Yesus yang mereka lihat. Tetapi kenyataannya bahwa anak ini tidak berdampak apa-apa. Tidak sembuh. Kerasukan setan terus. Dan tetap dalam kondisi yang sama. Murid-murid tidak dapat melakukan apapun juga. Mungkin di antara murid itu bertanya, kenapa ya? Kok kita nggak bisa ya? Sementara kita lihat guru kita bisa loh. Apapun juga. Bahkan yang mati bisa bangkit. Nah, ketika ada banyak orang yang berkerumun di situ, bahkan juga ahli-ahli Taurat sedang memperbincangkan masalah ini, Yesus kembali bersama dengan 3 murid intinya, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan melihat kerumunan orang banyak ini, ada apa? Yesus datang menghampiri dan bertanya,
Apa yang sedang kau perbincangkan? Ada masalah apa? Kemudian orang tua ini curhat kepada Tuhan. Tuhan, anakku begini, 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 begini. Aku sudah bawa kepada murid-muridmu. Namun mereka tidak dapat menolong. Yesus kecewa dengan murid-murid tadi. Berapa lama lagi aku harus bersama dengan kamu? Sebenarnya ada kuasa di dalam diri kita. Ada kuasa di dalam diri daripada murid-muridnya. Dan dalam kuasa itu dia bisa mempergunakannya untuk bisa menolong orang yang membutuhkan. Tapi mungkin pada waktu itu murid-murid merasa pakai logika banyak. Wah, ini udah begini rupa, begini berupa dan sebagainya. Rasanya sulit. Sehingga keraguan mulai muncul. Doanya tidak dalam keadaan yang pasti. Tidak dengan iman yang kokoh kuat. Tidak dengan persiapan yang baik pribadi hidupnya. Sehingga tidak berdampak apa-apa. Maka Yesus melihat hal itu. Dia bilang, hai angkatan yang tidak percaya. Padahal mereka adalah orang percaya. Mereka pengikut Yesus. Mereka orang yang menyertai Yesus setiap hari. Tapi Yesus melihat mereka tidak percaya. Ada keraguan-raguan. Ada fakta yang dijumpai oleh murid-murid tadi. Kenyataan yang begitu sulit. Rasanya bagaimana bisa? Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hidup penuh dengan kesulitan, yes. Kita semua menghadapi kesulitan dalam hidup. Kesulitan yang kita jumpai dalam masalah keluarga kita, dalam masalah pekerjaan kita, dalam masalah kesehatan kita, ada dalam masalah-masalah yang lainnya. Seperti hal yang dialami oleh anak yang bisu tuli ini, yang kerasukan setan dan keluarga yang mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Setiap kita punya pergumulan dan tantangan hidup yang berbeda-beda. Dan ada kadar yang juga berbeda, ada bobot yang berbeda. Ada yang ringan, ada yang begitu berat sekali. Ada penyakit yang mudah, tapi ada penyakit yang sulit. Belakangan ini flu itu bisa melanda banyak orang. Ada yang mudah disembuhkan, ada yang sulit disembuhkan. Padahal sakitnya sama. Belakangan ini juga ada banyak orang yang mengalami kanker. Ada pengharapan untuk bisa sembuh, tapi ada juga yang membawa kematian. Ada banyak orang yang mengalami banyak depresi hidup yang lainnya. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, berbeda dengan orang yang seharusnya tidak percaya. Karena ketika orang yang tidak percaya, ketika dia menghadapi situasi yang sulit, biasanya cenderung kita berpikir, gak mungkin deh aku bisa. Ketika banyak kata tidak bisa itu timbul dalam pikiran. Dan ketidakbisaan pikiran kita itu mendikte kita dan di bawah alam sadar kita. Maka kita merasa tidak dapat melakukan apa-apa. Hari ini kita belajar. Sulit bukan berarti tidak mungkin. Sebagai orang yang percaya kita diajar hal ini. Mari kita belajar untuk hal itu. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari adalah bahwa kesulitan sebagai bagian dari hidup. Dan kesulitan membuka pintu mujizat. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Ada banyak seringkali kita berpikir untuk sesuatu kejadian yang belum terjadi. Dan itu begitu menyusahkan kehidupan kita, membuat kita tidak mampu menikmati apa yang ada sekarang ini. Ada banyak hal pikiran-pikiran negatif yang mulai muncul dan merasuki pikiran kita, yang membuat kita menjadi tidak bisa menikmati damai sejahtera. Ada banyak hal-hal yang membuat kita merasa nggak bisa, kayaknya bakal hancur, jalan buntu dan sebagainya. Firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, jangan khawatir. Jangan khawatir akan sesuatu yang belum terjadi, akan hari esok. Setiap kita akan mengalami masa-masa kesulitan tiap-tiap hari. Dan biarlah kesulitan hari ini yang kita hadapi, kita fokus menyelesaikannya. Kita fokus mengatasinya. Dan kita tak percaya apapun kesulitan sampai pada tingkat yang begitu tinggi, tetap terbuka kemungkinan. Sebab kita punya Allah yang maha besar dan mengatasi segalanya. Kita punya Allah yang mengontrol. Kita punya Allah yang mengendalikan. Kita punya Allah yang punya kuasa yang tak terbatas. Jadi kesulitan bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tetapi bagian dari hidup, sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai menghadapi situasi yang sulit sekalipun, maka Tuhan akan membuka jalan, memberi jalan keluar supaya kita cakap menanggungnya. Kemudian Rasul Paulus yang mengalami banyak, yang berkata dalam hidup pribadinya, aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kekurangan. Hidup Paulus pernah mengalami masa-masa dimuliakan. Hidup Paulus pernah mengalami masa-masa dihormati, ditakuti banyak orang. Tetapi hidup Paulus juga pernah mengalami masa-masa bahkan dia dikejar, dianiaya dan ingin dibunuh. Sejak ia kenal Tuhan. Mungkin kita sedang dalam pergumulan sesuatu. Ekonomi, lain-lainnya. Dan ketika kita diizinkan mengalami semua hal itu, bukan berarti Allah sedang meninggalkan kita. Tetapi Dia mengizinkan semua hal ini bisa terjadi untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang tidak cengeng, pribadi-pribadi yang memiliki ketahanan rohani yang kuat. Disitulah kita diuji kepercayaan kita kepada Tuhan. Apakah antara mulut dengan apa yang kita kerjakan itu sama? Atau cuma kita ngaku Tuhan punya kuasa, tapi dalam tindakan kita meragukan kuasa Tuhan. Contoh gambar menggambarkan tentang Musa. Sebagai seorang yang ditugaskan Tuhan sebagai pemimpin. Dia menghadapi situasi yang tidak mudah. Berhadapan dengan umat yang sering kali mengeluh dan tidak mampu melihat sesuatu yang baik. Diajak sesuatu tujuan yang baik sering kali susah. Sehingga perjalanan menjadi begitu panjang dan menderita sekali. Ada banyak hal-hal sekalipun mereka melihat bahwa Tuhan menolong mereka. Dengan perbuatan-perbuatan dahsyat ajaib dengan mana. Dikirimkan dari atas. Bahkan burung puyuh untuk bisa mereka makan. Ketika mereka berkeluh cuma makan begini doang. Nggak ada dagingnya. Tuhan tetap pelihara dan tolong. Tapi seringkali ketika dia menghadapi situasi yang amat sulit. Mereka berpikir nggak ada kuburankah di Mesir? Lebih baik saya kembali lagi. Ketika Tuhan izinkan mereka diizinkan keluar meninggalkan. Tapi Tuhan juga yang sama.
kemudian membuat hati Firaun menjadi keras kembali. Sehingga umat yang tadinya dilepaskan untuk pergi sesuka hati, karena begitu besar cobaan yang dihadapi dengan tulah-tulah yang bertubi-tubi. Tetapi akhirnya Firaun dengan pasukannya mengejar mereka dan nyaris menangkap mereka. Umat yang melihat bahwa musuh yang mengejar mereka ada di belakang. Sementara kiri dan kanan padang gurun dan di depan adalah cuma lautan yang begitu luas. Laut Merah. Bagaimana mereka bisa selamat? Kadang-kadang diperhadapkan dengan situasi yang secara logika rasanya nggak bisa, nggak mungkin. Tetapi pengalaman daripada Musa mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa sulit bukan berarti tidak mungkin. Lautan yang luas mampu tetap dapat diseberangi. Secara logika rasanya nggak bisa. Kami pasti mati tenggelam. Tidak akan selamat. Tapi Tuhan bisa buat. Apa yang ada padamu Musa? Cuma tongkat ini Tuhan. Kami nggak punya material untuk menggali supaya ini bisa digali airnya bagaimana bikin bendungan. Agar kami bisa jalan. Itu memakan puluhan tahun. Membendung Laut Merah itu yang begitu luas. Tetapi yang ada padamu guna. Dengan iman dan ketaatan. Pukul ke laut, dia akan terbelah. Selanjutnya ketika kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Maka dengan secara mujizat, laut itu bisa terbelah. Dan kering yang memungkinkan mereka bisa berjalan. Sementara yang di belakang tetap tidak puas. Mereka akan tetap mengejar untuk membinasakan. Sama seperti roh jahat pada anak ini yang berupaya untuk membinasakan. Kata firman tadi. Setiap kita pasti ada iblis yang ingin membinasakan kita. 1 Petrus berkata bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari mangsa. Dia akan menerkam setiap hal orang-orang yang lengah. Yang tidak beriman, yang tidak percaya. Semua dimungkinkan bisa terjadi kita alami. Karena memang kesulitan ditetapkan Tuhan menjadi bagian hidup kita. Dan disitulah Tuhan akan berkarya. Untuk membuka pintu mujizat. Untuk menunjukkan bahwa ada Tuhan di alam semesta ini. Dan ada Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu akhir ceritanya bahwa di hadapan mereka Laut Merah tampak seperti hambatan yang mustahil. Tetapi Tuhan membuka jalan dengan caranya. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita. Ya, dia bisa buat jalan. Dia bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan dia bisa membuat jalan saat tidak ada jalan. Jadi, pertama kita sadar, kesulitan diizinkan Tuhan menjadi bagian dari hidup kita. Hal itu lumrah, hal itu adalah biasa, hal itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Karena itu tetap percaya sama Tuhan. Dan itu adalah kesempatan untuk membuka pintu mujizat. Intervensi Tuhan kita izinkan untuk melakukan apa yang dia mau kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua bahwa Tuhan bekerja dalam kesulitan. Dia tidak bekerja dalam kesenangan. Kadang-kadang orang bekerja dalam kesenangan, kemudian
Dia lupa diri sama Tuhan. Tapi Tuhan bukan cuma sekedar berada di tempat kita waktu senang. Tapi juga Tuhan ada di tempat di mana waktu kita sedang mengalami kesulitan. Dia hadir dan bagi orang yang melibatkan Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang pada kesimpulannya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada banyak rencana Allah khusus dalam setiap pribadi masing-masing. Dan rencana Allah yang khusus ini tidak berarti kemudian orang yang Allah punya rencana khusus maka perjalanan hidupnya mulus, jalannya baik semuanya. Tidak. Tetapi justru ketika Tuhan punya rencana khusus dalam hidup seseorang, maka dia akan mengalami banyak hal, kesulitan demi kesulitan. Untuk menunjukkan bahwa dia terlibat di dalamnya, untuk menunjukkan bahwa ketika engkau bisa itu bukan karena engkau, tapi karena aku. Dan dengan demikian maka manusia akan bisa mengakui bahwa aku ini tidak ada apa-apanya. Dan aku bukan siapa-siapa kalau bukan karena Tuhan. Amin. Kita bukan siapa-siapa. Ada Tuhan yang turut bekerja. Dia bekerja dalam hidup saya dan dia bekerja dalam hidup saudara. Dalam setiap peristiwa yang kita alami. Dalam situasi yang nampak mustahil, Tuhan bisa bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di situ ada contoh tentang Yusuf. Sejak masa kecil Yusuf dididik menjadi orang yang dimanja oleh orang tuanya. Anak kesayangan. Tapi Yusuf dididik oleh Tuhan berbeda dengan ayahnya Yakub yang mendidiknya dengan penuh perlakuan yang sangat istimewa. Tuhan mengizinkan Yusuf mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Tidak memiliki masa depan yang baik. Saudara-saudara tidak suka sama dia, semua membenci dia. Bahkan berikhtiar untuk menyingkirkannya. Ada banyak mungkin di pekerjaan ada orang-orang yang tidak suka dengan kita dan ingin menyingkirkan kita sehingga kita tidak bisa berkarir. Ada banyak juga mungkin saingan antara anak dengan anak, saudara dengan saudara, atau mungkin sesama kita teman-teman yang lain. Kita mengalami banyak hal seperti Yusuf mengalaminya. Bahkan Yusuf mengalami satu momen di mana ia difitnah dan fitnah itu kata orang, itu lebih kejam daripada membunuh. Katanya gitu ya. Difitnah. Gara-gara difitnah dia dipenjara. Hidupnya dari sebuah penderitaan kepada penderitaan. Bukankah sering kita nyanyi dan berdoa agar kita dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tetapi Yusuf tidak mengalami itu dari hidupnya. Di masa kecil sampai beranjak dewasa. Tuhan menempa sedemikian rupa dari kesulitan yang dialami oleh Yusuf. Jalan mudah hidup kita kadang membuat kita tidak menjadi lebih dewasa. Jalan mudah hidup kita kadang membuat kita menjadi hidup yang nyaman dan bermental sangat lembut. Kemudian kita menjadi orang yang tidak kuat. Anak-anak yang dibiarkan jalan di luar, nyebrang begitu aja dibanding dengan anak-anak gedongan yang dijaga ketat bahkan dikawal. Mereka yang berlari-lari di tengah-tengah hujan, sementara anak-anak kalau kehujanan kita sedia payung, wah repotnya bukan main. Dan sebagainya kita pelengkapi untuk melindungi anak. Tapi daya tahan anak-anak yang berkeliaran seperti itu terhadap sebuah penyakit lebih kuat tubuhnya daripada anak-anak yang baru sebentar saja kemudian bisa mudah menjadi sakit. Makan bubur dia jadi mencret. Makan ini
dia jadi salah. Makan itu, dia salah. Tapi ada orang-orang yang terbiasa dengan kondisi terpaan yang luar biasa. Dia memiliki daya tahan yang lebih ampuh. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup Yusuf pada waktu itu. Alkitab jelas menulis bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Bila hidup saya, bila hidup saudara disertai oleh Tuhan. Ada Tuhan ada pada kita. Dia bekerja sekalipun di situasi yang sulit kita alami. Yang akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Ujung-ujungnya pasti baik. Tapi buat mereka yang punya hati. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Korintus berkata, kalau nggak salah pasal 3, pasal 8, 1 Korintus 8 ayat 3. Allah mengenal orang yang mengasihi dia. Allah tahu siapa-siapa yang mengasihi dia. Yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kasih yang tidak hanya sekedar ucapan bibir. Tapi yang dibuktikan dari seluruh aspek hidupnya. Bahwa aku mengasihi Tuhan. Orang-orang yang pasang badan sama Tuhan. This is I am. Ini aku Tuhan. Lakukan apa yang kau pandang baik. Yusuf mungkin doanya seperti itu. Ini aku Tuhan. Lakukan apa yang kau pandang baik. Dia tetap melekat sama Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Kita akan terima nanti perjamuan kudus yang memberi makna bahwa kita disatukan dalam persekutuan dengan Tuhan dan sama. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, maka ada kekuatan Tuhan di dalam kita mengalir. Disitulah sumber kekuatan kita. Itu sebabnya kita butuh untuk dapat menerima perjamuan kudus ini. Memberikan suntikan masukan. HP dicas supaya dia bisa tetap on, nyala. Hidup kita perlu dicas. Kita harus tetap terkonek dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Yohanes berkata, sebab di luar aku, kamu tidak dapat. Tapi ranting yang tetap melekat pada pokok anggur, dia akan berbuah lebat. Dengan demikian, Bapa dimuliakan. Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya dan dipenjara karena tuduhan palsu nampaknya tidak mungkin berhasil dalam hidupnya. Tetapi Tuhan turut bekerja dalam kesulitan yang dialaminya. Dan Tuhan membawanya menjadi penguasa di Mesir. Dan Allah punya rencana di balik semua itu yang ternyata Yusuf dapat memahaminya. Bahwa ketika engkau melakukan semua ini kepada aku demikian. Aku tidak dendam, aku tidak marah, tapi aku mengerti. Karena aku dipersiapkan untuk dapat jadi berkat buat aku dan keluargaku. Untuk memelihara umat Allah. Jadi jangan takut. Aku gak marah sama kamu. Kalau mungkin ada orang-orang yang mengalami situasi yang tidak menyenangkan dari orang lain. Jangan marah pada orang itu. Gak perlu marah. Karena di balik semua hal tadi, mereka cuma adalah orang-orang, aktor-aktor, pemain-pemain yang sutradaranya sudah ada. Dia cuma pemain doang. Dia bukan salah dia. Udah disuruh begitu. Dia disuruh main begitu. Perannya begitu. Di bawah semuanya untuk kamu. Wah, luar biasa. Kalau Tuhan kasih ini, kamu begini, kamu begitu, ini terlibat ini begini. Tapi tujuan untuk ini, wah luar biasa.
tenang. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di mana? Yeremia pasal 29 ayat 11. Jadi sekarang kita nggak melihat, bukan berarti kemudian tertutup kemungkinan ke depan. Maka izinkan Tuhan terus berkarya dalam hidup kita. Yang ketiga, maka dari semua tadi, iman dan ketekunan adalah kunci. Untuk bisa mengalami sulit bukan berarti tidak mungkin, maka perlu adanya iman, perlu adanya ketekunan. 1 Petrus 5 ayat 9. Baca di atas itu. 2, 3. Kita berhadapan dengan kuasa-kuasa yang ingin membuat kita menjadi lemah. Dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan menasihatkan, lawan dia dengan iman yang teguh. Aku percaya Tuhanku, ya, Dia turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Benar enggak? Buktikan. Jadi Amsal bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan kekuatan. Maka kita perlu tetap beriman. Di depan daripada Daud dan bangsa Israel adalah tampil seorang yang gagah perkasa, digambarkan dengan sangat bengis, yaitu Goliat, dengan perlengkapan yang melindungi dirinya dan rasanya sulit untuk dapat mengalahkannya. Daud yang kecil dan cuma bermodal mainan ketapel, bagaimana mungkin mampu menghadapi Goliat yang begitu besar? Sulit. Bukan berarti tidak mungkin. Kenyataannya bahwa Daud melawan Goliat dengan hanya menggunakan iman dan ketapel. Kalau engkau mendatangi aku dengan banyak hal yang lain, tapi aku datang samperin engkau dengan nama Allah yang Maha Tinggi. Datang dengan kekuatan Tuhan, bukan datang dengan kekuatan kita. Datang dengan cinta kepada Tuhan, bahwa aku melakukan semua hal ini hanya untuk Tuhan dan demi Tuhan. Aku tahu siapa aku. Aku bukan siapa-siapa. Tapi Tuhanku adalah dahsyat dan ajaib. Allah semesta alam. Maka kita lihat, di tengah situasi bahkan raja dengan prajurit-prajurit tangguh Israel yang punya pengalaman perang menang, mereka melihat Goliat dengan ketakutan dan kemudian meninggalkannya. Tapi Daud melihat hal itu dengan iman.
Perempuan Kanaan ketika dihina, ketika tidak ditanggapi, ketika tidak direspon seperti harapan, ketika tidak menerima satu tanda-tanda yang membuat dia bisa ditolong. Maka perempuan Kanaan ini tidak marah-marah, tidak maki-maki, tetapi makin mendekat kepada Tuhan dan dia menyembah. Sikap menyembah kepada Tuhan adalah sikap kita menundukkan diri kepada kedaulatannya. Sikap menyembah kepada Tuhan adalah sikap yang mengakui bahwa Tuhan berdaulat dan Dia berkuasa. Adakah kita memiliki sikap yang sama? Sampai akhirnya kita bisa mencapai kemenangan dalam hidup. Selanjutnya, kita pasti kenal tokoh ini, Nick Vujicic, yang sangat terkenal, tokoh yang masih hidup sampai sekarang. Dia adalah seorang motivator dan penginjil asal Australia yang menerima kodratnya, lahir dengan kecacatan fisik, tanpa tangan, tanpa kaki, karena menderita penyakit tetra amelia syndrome. Sepanjang hidupnya Nick menghadapi banyak tantangan fisik dan emosi yang tidak stabil oleh karena kekurangan pada dirinya. Di masa kecilnya ia mengalami depresi yang begitu berat, merasa hidupnya tidak berguna, tidak mampu melakukan seperti pada umumnya orang-orang dapat melakukan, tidak melihat ada masa depan bagi hidupnya. Dan ketika dia pada titik putus asa, Nick sempat ingin bunuh diri. Tapi satu ketika dia menemukan Tuhan secara pribadi. Ketika dia ketemu dengan Yesus, perjumpaan dengan Yesus mengubah hidupnya. Yesus yang penuh dengan kasih menjamah hidupnya, menjamah hatinya, dan berkata, Nick, engkau memang bukan siapa-siapa. Engkau penuh dengan kekurangan. Dirimu cacat. Tapi aku sempurna. Aku dan aku. Maka Nick menemukan tujuan hidupnya kembali. Bahwa memang aku tidak bisa apa-apa dan aku tidak berguna. Tapi ada Tuhan yang sempurna, yang akan menyempurnakan kekurangan-kekuranganku. Yang akan menutupi ketidakmampuanku. Yang bisa melakukan hal yang tak terbatas dari keterbatasan aku. Yang sangat membatasi hidupku. Maka Nick akhirnya menemukan tujuan. Aku pasti bisa menjadi orang yang berguna. Aku pasti bisa menjadi berkat. Aku pasti bisa menjadi orang hebat. Kemudian dia mulai melatih setelah bangkit dari hal ini. Bangkit dari keterpurukan. Dia tidak menjadi pribadi yang cengeng menangisi nasibnya dan kekurangannya dengan segala keterbatasan yang nyata. Dia tidak menyangkal dirinya cacat. Tapi dengan kekurangan dia berlatih lebih daripada yang lain. Dengan dia berlatih tekun terus dengan visi hidup masa depan yang begitu luar biasa. Nick akhirnya berhasil. Justru dengan kekurangan di situ, tadi saya sudah katakan, pintu mujizat terbuka. Mungkin mujizatnya tidak membuat Nick punya tangan, tidak lagi membuat Nick tetap punya kaki. Tetapi justru dengan tidak punya tangan, dengan tidak punya kaki, tapi dia tetap bisa berdampak besar. Disitulah mujizat yang nyata Tuhan kerjakan.
Saya bukan orang hebat. Tapi kalau saya masih bisa berkontribusi seperti ini saya berdiri. Itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Saya dibesarkan bukan dengan kemanjaan, tetapi dengan ultimatum karena ketidakmampuan. Saya dibesarkan tanpa ada mentor dalam segala aspek hidup saya sampai kepada saya bekerja. Tidak ada seorang mentor. Tapi saya punya mentor Tuhan yang melatih hidup saya. Dengan kesadaran pribadi yang muncul untuk menjadi berkat. Kesadaran saya ada, bukan kebetulan. Tapi ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara masih ada sekarang. Bukan kebetulan, bukan karena kuat dan gagahmu, tapi karena Tuhan masih belum selesai dengan hidup kita. Dia masih punya rencana yang ujungnya masih belum kelihatan. Tapi dia tahu ujungnya akhirnya kayak mana. Maka dari Nick Fujitsu kita belajar 3 hal. Adanya next slide. Yaitu apa? Keteguhan iman. Nick menunjukkan bahwa dengan iman yang kuat seseorang bisa menghadapi tantangan yang nampaknya mustahil. Kedua, kita belajar dari Nick adalah ketekunan dirinya. Dalam kesulitan yang dialami, Nick tidak menghentikannya untuk mencoba, berjuang, dan melihat potensi yang ada dalam dirinya. Dan yang ketiga, Nick mengalami transformasi dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Justru dalam kesulitan yang dihadapinya. Karena itu lagu tadi pujian, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanmu, di situ karyaku nyata. Paulus nama itu saya sandang. Saya ganti dengan sengaja karena menyadari sebuah panggilan Tuhan dalam pribadi saya. Bukan diberi oleh orang tua ketika saya SMP. Saya ganti nama sendiri nama saya. Karena di usia saya SMP saya menemukan Tuhan kembali. Ijazah saya berbeda. Nama ijazah SMA SD saya Ming Hyong. Panggilannya Ming Leong, tulisannya Ming Hyong. Keliru total. Salah benar. Kalau mau dipanggil namanya aja udah salah. Apalagi nama di akte. Fu Fong. Sementara saya ganti Paulus. Ijazah SMP saya Paulus P. P-nya saya masih bingung. Mau Paulus Petrus, Paulus Pangabean, Paulus Pangaribuan. Itu pikirannya banyak tuh. Akhirnya aku ingin jadi orang yang tetap selamanya memuliakan Tuhan. Maka saya punya kata, Paulus pujian tok saja. Pujian saja. Pujian tok. Pujian tok. Itu yang ada di pikiran saya. Maka saya yang suara fals gak bisa nyanyi waktu itu. Belajar menyanyi. Setidaknya gak fals. Ngalami transformasi hidup. Nick juga demikian. Maka kisah Nick menjadi bukti bahwa sesulit apapun keadaan yang dihadapi, selama kita memiliki keyakinan dan tidak menyerah, yang nampaknya tidak mungkin, tetap bisa diwujudkan. Dan pada akhirnya slide terakhir saya berkata, ada beberapa hal kesimpulan yang kita bisa dapat. Pertama, Bapak Ibu Saudara, dalam aplikasi hidup kita, jangan batasi Tuhan dengan keterbatasan manusia. Saya, saudara adalah manusia biasa. Kita punya keterbatasan banyak hal, walau kita nggak cacat. Tapi keterbatasan kita dibanding dengan ketidakterbatasan Tuhan, siapa kita Sang Pencipta? Yang coba mengerti jalan pikiran Allah Sang Pencipta. Maka biarlah kita tidak batasi Tuhan.
dengan keterbatasan kita. Yang kedua, saat menghadapi kesulitan, jangan menyerah dan merasa putus asa. Ingat, Tuhan selalu menyediakan jalan. Tidak ada gembok yang diciptakan tanpa anak kunci. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Tuhan, bahkan bagi orang yang percaya. Kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan itu biasa. Tapi Tuhan mau katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kesulitan yang keempat. Kesulitan adalah bagian dari perjalanan iman kita. Karena itu berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Dan jangan biarkan kesulitan menghentikan langkah kita dalam mengejar panggilannya. Dan mencapai tujuan hidup kita. Maju terus, pantang mundur. Jangan pernah menyerah. Hari ini belum, bukan berarti tidak. Hari ini belum, bukan berarti tidak. Sesuatu yang sulit bukan berarti mustahil. Dan yang terakhir, tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan. Apapun yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Tugas kita adalah tetap percaya. Tekun menantikan, setia, dan terus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Maka kita akan mengerti, sulit bukan berarti tidak mungkin. Amin. Tuhan berkati, mari kita angkat diri. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita. Dia buat jalan saat tiada. Bila jalanku susah menuntunku, sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Baik, pelayan Perjamuan Kudus silakan ke depan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, di hadapan hadirat-Mu kami datang kembali. Di hadapan kami ada sakramen perjamuan kudus, di mana Tuhan perintahkan untuk orang percaya menerima melakukannya, untuk memperingati kematian Tuhan sampai Engkau datang kembali. Mendeklarasikan kasih Tuhan yang begitu besar tanpa batas.
yang menerima kami apa adanya, yang terus menuntun kami, bahkan membuka jalan-jalan ketika kami berhadapan dengan sesuatu yang buntu. Hari ini kami belajar firman-Mu dengan kesimpulan bahwa sulit bukan berarti tidak mungkin. Sulit tidak sama dengan tidak mungkin. Karena kami akan melihat bahwa hal yang tidak mungkin itu tetap akan menjadi mungkin karena ada Allah di dalamnya yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tugas kami bukan hanya percaya, tapi kamu mau belajar bertumbuh dalam kasih kami kepadamu. Engkau mengerjakan semua bagi orang-orang yang mengasihi Engkau, yang telah Tuhan panggil sesuai dengan rencana-Mu yang khusus dalam setiap aspek kehidupan kami masing-masing pribadi. Hari ini apapun pergumulan hidup kami, Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau Allah yang paling tahu apa yang terbaik buat kami. Mereka yang bergumul untuk kesehatan, kami percaya tidak ada hal yang tidak mungkin. Tuhan sanggup untuk memulihkan. Tuhan sanggup untuk dapat menyembuhkan. Sesulit apapun ketika kami mencerna dalam benak pikiran, kami akan tetap berpengharapan kepadamu. Allah yang maha dahsyat, tetap mampu melakukan mujizat. Kalau dulu Tuhan kerjakan, Engkau karuniakan dan nyatakan, mujizat-Mu masih berlangsung sampai hari ini. Kalau ada yang bergumul untuk ekonomi, keuangan, kebutuhan hidupnya, kami percaya juga Tuhan sanggup untuk dapat mengerjakan. Tuhan sanggup memelihara. Tuhan sanggup untuk mengirim burung-burung gagak. Tuhan sanggup membuka tingkap-tingkap di langit dan pintu-pintu berkat. Dan dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau mengerjakan semuanya seturut dengan kehendak kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, kalau ada orang yang melihat hari depan buntu, masih gelap, mereka yang bergumul untuk teman hidup, mereka yang bergumul untuk sesuatu bagi masa depannya, kami percaya Allah terlibat di dalam semua hal untuk mendatangkan kebaikan. Sebab Allah menetapkan bagi kami sebuah masa depan yang penuh dengan harapan. Karena itu kami percaya Engkau dapat sanggup membuka jalan saat tidak ada jalan. Karena kami tahu sulit bukan berarti tidak mungkin. Kami akan melihat tangan kuasa-Mu yang bekerja. Saat ini Bapa, kami akan menerima sakramen. Layakan kami, karena kami bukan siapa-siapa. Kami bukan apa-apa. Kami bagaikan cacing yang tidak berguna. Ampuni salah dan dosa kami. Kuduskan dan layakan kami. Perkenankan kami di hadapan Tuhan. Agar anugerah dan berkat-Mu terus melimpah dan berlaku dalam hidup kami. Bukan kutuk yang kami. Turunkanlah anugerah dan berkat-Mu atas roti dan anggur. Sehingga barang siapa yang menerima dalam imannya kepadamu, maka mereka bersekutu dengan Tuhan. Manunggal bersama dengan Engkau dan kami dengan sama. Mendapat kekuatan yang baru. Kami akan terbang tinggi bagi Raja Wali dengan kekuatan sayap-Mu yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapa. Ini kami dalam nama Yesus. Haleluya.